23 terduga teroris dipindahkan dari Lampung ke Jakarta. Dari puluhan tersangka tersebut ada salah satu buron yang paling dicari selama hampir 20 tahun ini, yakni Zulkarnain. Ya, kita akan berbincang dengan Kabag Penum Polri, ada Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Tisa. Selamat sore, Mas Andro. Baik. Pak, kita ingin tahu bagaimana upaya penangkapan terhadap mereka ini sehingga akhirnya mereka bisa ditangkap kemudian dikembalikan ke Jakarta. Baik, Mbak. Kami sampaikan bahwa penangkapan yang dilakukan kepada 23 tersangka di Provinsi Lampung itu sudah diendus oleh Densus 88 sejak sekitar sebulan yang lalu di Lampung keberadaannya. Jadi penangkapannya juga bukan satu hari, penangkapannya dimulai dari bulan November sampai terakhir di tanggal 10 Desember 2020, ya, yang terakhir Upi Lawanga dan Zulkarnain. Dan mereka mempunyai peran berbeda-beda gitu. Jadi dari 23 tersangka itu, saya ulangi lagi bahwa ada 2 DPO Polri, ya, yang lama DPO-nya. Yang pertama Taufik Bulaga alias Upi Lawanga yang DPO sudah kira-kira 14 sampai 15 tahun yang lalu, sedangkan Zulkarnain alias Arif Sunarso DPO-nya 18-19 tahun. Ini Upi Lawanga atau Taufik Bulaga ini dia memang anggota JI, tetapi dia mempunyai keahlian khusus, yaitu dia bisa merakit bom, merakit senjata. Karena keahliannya itu disebut oleh teman-temannya sebagai profesor, dikenal sebagai profesor. Dia berguru turunan dari Dr. Azhari, atau boleh dibilang dia muridnya Dr. Azhari. Sedangkan Zulkarnain, seperti disampaikan sebelumnya, dia memiliki peran atau jabatan yang lebih tinggi dalam Jamaah Islamiyah atau JI sebagai Panglima Askarinya. Artinya dia sebagai pemimpin. Kenapa dia sebagai pemimpin? Dia memiliki pengalaman dengan mengikuti pelatihan di Afghanistan selama 7 tahun. Dan rentetan perbuatan terornya sudah berderet-deret. Dari bom Bali, bom Rio, dan lain-lain. Seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya kita sampaikan bahwa 23 tersangka yang telah tiba tadi siang langsung dibawa ke rutan Densus 88. Posisi mereka ini bukan terduga lagi, tapi sudah tersangka dan tahanan. Mereka sudah ditahan. Jadi di Lampung itu mereka ditahan dalam pengembangannya sehingga dikumpulkan satu persatu, terkumpullah 23 orang tersangka. Pak Ahmad Ramadan. Demikian, Mbak. Pak Ahmad Ramadan, kami juga ingin tahu, Bapak menyebutkan ada 2 orang yang paling mencolok, paling lama dicari. Tapi kalau untuk sepak terjangnya, Pak, keterkaitan dengan 21 tersangka lainnya apa? Apakah ada satu Panglima Askari kemudian mengendalikan semua anggota atau bagaimana, Pak, dalam aksi teror di Indonesia? Oke, dari 23, 2. Selain yang lain berarti ada 21. Dari 21 ini ada 1 orang sebagai penggalang dana. Ini terkait dengan kotak amal yang beredar selama ini, yaitu kotak amal dari Yayasan Baitul Mal Abdurrahman bin Auf atau BMABA. Yang beredar saat ini kotak amal tersebut di beberapa daerah atas nama Dino Nurlianda alias Dino. Ini yang memiliki peran dalam penggalangan dana, penyuplai dana, dan menyokong kegiatan-kegiatan jemaah Islamiyah. Di antaranya untuk pemberangkatan jemaah ke Suriah, kemudian untuk pembelian senjata dan untuk pelatihan militer. Sedangkan yang lainnya perannya masing-masing. Ada peran sebagai untuk mendukung biaya, untuk kemudian yang paling banyak adalah peran penyembunyian saudara Upik Lawanga, karena Upik Lawanga ini disembunyikan pindah-pindah. Jadi hampir semuanya menyembunyikan. Jadi Upik Lawanga pada saat
melarikan diri atau sembunyi di Lampung tidak di satu titik tapi berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Satu rumah ke rumah lainnya, apakah rumah tersebut termasuk rumah dari 21 orang tersebut, Pak? Ya betul. Mereka juga 21 ini tinggalnya bukan di satu kampung tapi beda-beda tempat. Bahkan beda-beda kabupaten. Ada yang di Lampung Timur, ada yang di Lampung Selatan, ada yang di Bandar Lampung. Pak, kita ingin Jadi tahu Pak, tempatnya dari berbeda-beda. 21 orang termasuk 2 orang ini kan mereka memang disembunyikan, mereka hidup nomaden gitu, berpindah-pindah. Kita ingin tahu 21 orang ini sebetulnya aktivitas mereka sehari-hari sebagai seorang teroris, kemudian mereka melakukan aktivitas apa Pak sehari-harinya Pak? Mereka sebenarnya sebagai anggota jemaah Islamiyah ya, mereka memang Aktivitas keseharian mereka maksud kelihatan saya, Pak? sehari-hari tidak. Aktivitas keseharian mereka dari 21 orang ini? Mereka ada yang pekerjaan sebagai tani, sebagai petani, ada yang sebagai pedagang susu, ada yang wira swasta dan lain-lain. Tidak ada mereka seperti pegawai negeri. Jadi pekerjaannya lepas seperti petani, pedagang dan lain-lain. Baik, Pak Ahmad Ramadan, setelah ditangkap dan dipindahkan ke rutan khusus teroris, apa langkah yang akan diambil baik itu oleh Densus 88 maupun pihak terkait agar mereka tidak lagi kembali menjadi teroris atau ada hukuman tertentu yang diberikan kepada mereka? Baik, Pak. Ya, tentunya dari pihak Densus pertama dari kasus ini akan melakukan pengembangan penyidikan. Apakah masih ada orang-orang yang terlibat dalam teroris lainnya. Namun terhadap tersangka ini dilakukan penahanan, tentunya ada upaya-upaya pembinaan ya. Upaya-upaya pembinaan, deradikalisasi, itu proses hukum berjalan terus. Sehingga ketika nanti menjalani hukuman atau selesai menjalani hukuman, mereka kembali ke masyarakat, ya kira-kira bahasanya sudah bisa tobat. Gitu. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Ramadan selaku Kabak Penum Polri atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Terima kasih Mbak Tisa, terima kasih Mas Andro.